kembali dengan pertanyaan yang pertama beberapa tahun lalu. Kira-kira bagaimana sikap politik Ustaz ketika misalnya Pilkada tahun 2024 ini ada yang menginginkan untuk ikut ambil bagian di dalam pesta demokrasi ini? Bisa dijawab Ustaz? Ya, saya kira pertanyaan ini benar-benar berat, bahwa dari awal saya sudah sampaikan bahwa prinsip hidup kami ini adalah menelusuri lorong-lorong takdir. Menelusuri lorong-lorong takdir. Menelusuri lorong-lorong takdir. Bahwa setiap fenomena itu ada jalannya. Ada jalannya. Setiap fenomena itu ada jalannya. Setiap perjalanan hidup manusia ada jalannya. Sehingga memang semua harus disisakan. Disisakan. Ya, saya Kali ini di podcast Bang Hilal kita berbicara tentang tema Ramadan, dan hari ini kita akan berbicara tentang kemuliaan Ramadan dan makna daripada Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim. Oleh karena itu, pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, dan pemirsa mungkin sudah banyak yang mengenalnya. Dan bukan hanya di kabupaten, baru saja beliau seorang ustaz, ulama, dan juga sebagai akademisi. Dengar-dengar juga tidak lama lagi akan jadi prof. Baik, kalau begitu kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau adalah Dr. Haji Kamarudin Hasan, SAG, MPD. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, ini Ramadan insya Allah menjadi Ramadan yang berkah untuk kita semua. Ya, jadi hari ini sehat. Alhamdulillah, di Ramadan yang ke-28. Alhamdulillah semakin sehat, dan insya Allah mudah-mudahan ini kita bisa mengakhiri Ramadan kita dengan baik. Dan tentu berharap akan berjumpa pada Ramadan 1444 berikutnya ya. Karena ya memang namanya juga Ramadan selalu dirindukan ya. Dirindukan bisa bertemu kembali lagi dengan Ramadan berikutnya, insya Allah. Nah Ustaz, bisa sedikit barangkali ya, ini kan tadi saya singgung di awal bahwa perjalanan sampai sejauh ini, karena dulu kan pernah kalau tidak salah pernah dulu sebagai tenaga pendidik, kemudian di birokrat, kemudian masuk lagi sebagai tenaga akademisi. Ini bagaimana nih Ustaz? Bisa dicerahkan histori dulu, kita berbicara histori dulu ini. Iya, silakan. Memang perjalanan hidup kita ini menyatu antara ikhtiar dan ketentuan takdir. Ketentuan takdir. Tapi seperti yang sering kali saya sampaikan pada teman-teman bahwa mungkin salah satu prinsip hidup saya itu adalah menelusuri lorong-lorong takdir. Menelusuri lorong-lorong takdir. Kenangannya sangat sastra sekali tuh. Maksudnya maknanya apa ini? Bahwa perjalanan hidup kita ini selalu berbarengan antara ikhtiar dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dan ketentuan dari Allah. Ya. Dari awal saya seorang guru, karena memang kami dilahirkan dari rahim seorang guru. Guru apa nih? Guru SD ya? Ibu saya itu seorang guru agama. Oh, guru agama. Guru madrasah. Guru madrasah ibtidaiyah. Dan terakhir almarhumah itu adalah seorang guru taman kanak-kanak. Guru Raudatul Atfal. Jadi memang background pendidik ya dari keluarga. Alhamdulillah kami dari background pendidik. Itulah mungkin yang mendasari bahwa kami ini lahir dari rahim seorang guru. Dibesarkan oleh seorang guru, sehingga memang cita-cita kami itu adalah selalu bagaimana menjadi muadib, menjadi pendidik. Sehingga awal dari perjalanan saya sebagai seorang pegawai negeri sipil diawali menjadi seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Baru. Kemudian pada saat itu sudah PNS, ASN atau belum? Sudah PNS. Sudah PNS. Ya. Jadi saya terangkat PNS tahun 1998. 1999 saya mengikuti program S2 di IKIP Ujung Pandang. IKIP Ujung Pandang. Dari 99 itu menjadi IKIP, masih IKIP Ujung Pandang. Masih IKIP namanya ya. Tapi begitu kami keluar di tahun 2021 sebagai alumni, itu sudah berubah nama menjadi Universitas Negeri Makassar. Universitas Negeri Makassar ya. Saat itu saya mengambil konsentrasi manajemen pendidikan. Sehingga ketika saya kembali menjadi guru, kemudian di pemerintah kabupaten pada saat itu saya diberi amanah
untuk beralih menjadi seorang birokrat. Seorang birokrat. Jadi Karena ditarik ya? Iya. Kebetulan pada saat itu kasih kurikulum yang membidangi kurikulum itu lagi kosong, sehingga dalam pandangan kepala dinas dan bupati pada saat itu, bagaimana kalau Anda bergabung di sana dengan background ilmu manajemen pendidikan. Oke. Di situ awal saya menjadi seorang birokrat dan saya menjalaninya kurang lebih 12 tahun. Oh, luar biasa. Dari kasih kurikulum menjadi kasubag program, kemudian kepala bidang GTK, lalu terakhir menjadi sekretaris pendidikan. Nah, ada begitu disebut sebagai sekretaris, ada hal yang saya ingat pada saat Ustaz jadi sekretaris. Pada saat itu saya sempat bertanya-tanya, Pak Ustaz mau nggak jadi kepala dinas? Tapi lebih memilih kayaknya waktu itu sudah siap-siap untuk jadi tenaga akademik, jadi dosennya. Itu bagaimana pertimbangan pada saat itu? Dari awal memang bahwa ini sebuah cita-cita, sehingga itulah juga yang melatar belakangi kenapa pada tahun 2008 atas izin pemerintah Kabupaten Baru pada saat itu saya diberi tugas belajar. Dan selalu saya bertanya apa yang harus saya pelajari ini pada Pak Bupati pada saat itu. Pak Bapak Andi Muhammad Rum, apa yang harus saya pelajari? Awalnya saya mau mengambil program studi administrasi publik. Administrasi publik di Universitas Hasanuddin. Namun demikian beliau mengatakan tidak ada belajar saja ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Karena background keilmuan Anda itu di ilmu pendidikan. Basically-nya di situ. Sebelumnya sebenarnya saya pernah mengikuti juga program beasiswa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan saya mengambil jurusan psikologi pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada, pernah juga di UGM. Lolos, tetapi karena satu pertimbangan pada saat itu, mungkin pertimbangan pembiayaan yang tidak cukup beasiswanya, dan kami diharuskan menambah dari beasiswa itu, sementara kondisi kami pada saat itu tidak cukup memadai untuk kembali lagi sebagai anak-anak guru ini ya. Sudah melalui tahapan tes dan sudah dinyatakan lulus di sekolah pasca sarjana UGM, mengambil jurusan psikologi pendidikan. Saya masih ingat itu yang mentes saya itu yang banyak menulis buku namanya psikologi Islami, namanya Profesor Jamaluddin Ancok. Itu yang betul. Nah, itulah yang saya maksud bahwa inilah penelusuran lorong-lorong takdir. Jadi perjalanan takdir itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, seperti itu ya. Sampai pada akhirnya di tahun 2017 bertransformasi menjadi seorang akademisi di Universitas Negeri Makassar. Jadi selain sebagai ketua setia Al-Ghazali, juga menjadi tugas ASN saya adalah sebagai dosen Universitas Negeri Makassar. Dan kemudian atas izin rektor dapat ditugaskan menjadi pimpinan di perguruan tinggi swasta, dalam hal ini STL Ghazali Baru, dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Universitas Negeri Makassar pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Ilmu Pendidikan, mantap sekali. Tetapi ada sebelum kita, tadi kan kita sudah berbicara tentang histori. Nah sekarang kita ingin kembali ke tema. Tapi sebelum kembali kita ke tema, ada yang menarik. Hari ini puasa ke-28 atau 29? Untuk saya 28 dengan tetap menghargai sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang lain yang telah sampai kepada 29. Dan saya kira inilah indahnya sebuah perbedaan. Dan Islam di sini menggambarkan bahwa Islam itu rahmat. Kalau seseorang berijtihad lalu benar dapat 10. Kalau berijtihad lalu salah tetap dapat. Nah itulah Islam ini adalah agama yang rahmat, agama yang damai. Sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak perlu menjadi sebuah peruncian, tapi bagaimana meramu perbedaan itu menjadi sebuah keutuhan. Karena perbedaan itu sendiri rahmat ya. Perbedaan itu rahmat. Dan kesempurnaan manusia itu ketika ada perbedaan. Betul sekali. Karena tadi malam saya pun misalnya dengan sahabat kita Ketua Patwas, saya bilang 27, 28. Kalau saya Pak Ilham sudah 28. Saya bilang nggak ada masalah, tetap kita lanjut podcast. 28. Oke Ustaz, kita kembali ke tema. Jadi hari ini kita ingin berbicara tentang kemuliaan Ramadan. Ada juga yang menyebut dengan keutamaan Ramadan.
Tapi kita ini konteksnya adalah kemuliaan. Ada beberapa kemuliaan-kemuliaan Ramadan dan mungkin bisa dijelaskan Ustaz supaya pemirsa kita bisa lebih memahami itu. Silakan. Iya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kemuliaan Al-Qur'an itu, yang kemuliaan Ramadan itu karena syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ya. Jadi kenapa Ramadan ini mulia? Karena telah diturunkan pada bulan itu kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'an. Ya. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah turunnya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Ya, turunnya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Bahwa Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, kalau ukuran normalnya 83 tahun. 83. Sehingga kemuliaan-kemuliaan itulah sehingga disebutlah bulan Ramadan ini sebagai Sayyidul Ayyam, Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Dan berbagai kemuliaan yang tentu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita simak menjadi hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Tentu saja yang sangat penting bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa Ramadan ini mulia? Karena diturunkan kitab yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Kemudian Lailatul Qadri kenapa? Karena umur umat Muhammad ini begitu pendek dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Maka cara untuk sampai kepada umat terdahulu menyamai prestasi amaliyahnya itu dengan Allah menghadirkan kemuliaan Lailatul Qadri. Jadi sangatlah naib bagi kita yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana Allah menjanjikan bahwa Lailatul Qadri itu turun di 10 terakhir Ramadan. Dan yang kemarin yang sangat istimewa itu adalah ada malam yang kita 27 atau 28 malam Jumat, di akhir Ramadan. Oleh Ibnu Qushairi itu dikatakan kalau mendapati malam Jumat di malam terakhir, apalagi kalau ia malam ganjil, maka sesungguhnya peluang untuk turunnya Lailatul Qadri pada saat itu lebih berpeluang daripada hari-hari yang lain. Jadi malam Jumat kemarin ini malam yang sangat istimewa. Sehingga saya sangat menganjurkan kemarin kepada jamaah agar upayakan pada malam Jumat kemarin ini yang kita 27 atau 28 berada di masjid. Kalaupun tidak sempat melakukan salat tarawih, maka datangi saja salat jamaahnya. Kalau terlalu sibuk tidak bisa mendatangi salat jamaahnya, cukup datang pada saat itu di masjid menyaksikan orang-orang berjamaah. Begitu pentingnya hadir pada malam itu. Baik, pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor bahwa ada beberapa kemuliaan ya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah turunnya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, dan malam Lailatul Qadri yang lebih baik di antara berapa? 1000 bulan? 1000 bulan. Luar biasa. Secara ada 83 tahun. Kalau dianalogikan berarti 83 tahun ya. Ini luar biasa sekali. Dan pemirsa, sebentar kita kaji lebih dalam lagi apa makna yang tersirat dari dua itu, dan kita juga akan ingin mengetahui kira-kira apa dimensi lain dari Ramadan ini, terutama puasa. Karena bagaimanapun ini adalah penghujung Ramadan ya, tentu kita ingin tahu apa sih dimensi. Saya dengar-dengar kan ada dimensi sosialnya, dimensi takwa dan sebagainya. Mungkin kita bisa dapatkan penjelasan dari Ustaz. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali lagi kepada Ustaz Kisah Dr. Haji Kamarudin Hasan SAG MPD di sesi yang kedua. Kali ini kita ingin mempertajam secara singkat tadi yang dimaksud dengan kemuliaan Ramadan itu. Setelah itu kita ingin dimensi-dimensi apa kira-kira di bulan suci Ramadan ini yang selalu masyarakat menganggap bahwa setelah Ramadan kita rindu lagi, ya Allah bagaimana saya bisa bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Bisa dijelaskan barangkali Ustaz tadi? Iya. Yang kemuliaan itu.
ayat tentang puasa yang sangat familiar dan hampir semua kita menghafalnya dengan fasih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Kalau dilihat dari turunnya ayat ini, ayat ini turun di Madinah. Oh, di Madinah. Ayat ini turun di Madinah. Kalau kita lihat peta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, periode Makkah dengan periode Madinah. Pada periode Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu konsentrasi dakwanya pada penguatan iman dan tauhid. Iman dan tauhid, Sementara pada saat Nabi sudah berhijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, konsen dakwah beliau itu adalah pada membangun relasi sosial dan relasi ekonomi. Nah, karena ayat ini turun di Madinah, maka sesungguhnya ayat tentang puasa itu lebih banyak mengarah kepada implikasi sosial. Implikasi sosial. Jadi lebih kepada bagaimana puasa ini memberi dampak terhadap perilaku sosial seseorang. Perilaku sosial. Artinya setelah ia berpuasa ada perubahan perilaku apa? Mungkin orang yang tadinya suka marah-marah. Tapi setelah dia berpuasa terlatih, pada saat dia berpuasa ia bisa menahan amarahnya. Maka pasca bulan Ramadan ia akan menjadi orang yang pemurah, tidak lagi menjadi orang yang pemarah. Mestinya seperti itu. Mestinya. Jadi dia menjadi orang yang pemurah. Kenapa? Karena ada rekognisi batin yang terjadi ada sesuatu yang terjadi di batinnya. Ada proses tarbiyah yang terjadi di batinnya menyebabkan ia semakin bisa melakukan kontrol diri. Sehingga Nabi kan seringkali menyampaikan kepada sahabat, kalau di bulan Ramadan ada yang mengajakmu untuk berseteru, bertengkar atau apa saja, katakan innani anas saum, saya ini lagi berpuasa. Artinya kendalikan dirimu karena saya lagi berpuasa. Bukan berarti bahwa setelah nanti bulan Ramadan tunggu saya untuk menyelesaikan persoalan itu. Bukan. Justru bagaimana bisa menahan diri, dan setelah pasca Ramadan itu akan terjadi perubahan perilaku. Ada perubahan yang perilaku. Berimplikasi sosial. Hal yang lain bahwa di bulan Ramadan kita lebih banyak diarahkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak amal. Itu kan menunjukkan bahwa implikasi sosial ini sangat dibutuhkan di dalam puasa. Bahwa setelah bulan Ramadan ia akan menjadi orang yang semakin peduli. Jadi jangan hanya bulan Ramadan saja ia peduli, tetapi setelah bulan Ramadan ia tidak peduli lagi dengan perilaku sosial, kegiatan-kegiatan sosial. Justru bulan Ramadan menjadi tarbiyah agar kelak setelah Ramadan akan menjadi alumni Ramadan yang baik, yang semakin memiliki kepedulian sosial. Sehingga kan dalam beberapa riwayat itu disampaikan bahwa Nabi menyampaikan, kalau engkau mencari aku, maka carilah aku pada perut orang-orang miskin. Carilah aku pada perut orang-orang miskin yang menengadahkan tangannya meminta sesuatu kepadamu. Puasa mengajarkan itu. Jadi kelihatan bahwa puasa ini memang mengandung implikasi sosial. Sehingga kalau dalam kaitan artinya Ustaz, sebelum kita lanjut, artinya sudah bisa dipahami itu sebagai puasa itu sebagai dimensi sosial. Aspek dimensi sosial. Dimensi sosial. Jadi mestinya orang yang bagus puasanya untuk menjadi indikator itu, satu, ia semakin peduli terhadap orang lain. Yang kedua, secara internal bisa mengontrol dirinya, amarahnya, perilakunya dia bisa kontrol dengan baik. Dan itu yang disebutkan pula dalam Quran surah Ali Imran, bahwa ciri orang yang bertakwa itu apa? Yang menjadi output atau goal daripada Ramadan ini kan la'allakum tattaqun. Takwa Takwa. Bagaimana berimplikasi takwa? Di ayat yang lain dalam Quran surah Ali Imran 134 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi cirinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memberikan hartanya, baik ia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Berarti implikasi sosial. Kalau mau disebut takwa, implikasi sosialnya adalah mau memberikan hartanya
baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ya, artinya seandainya sebenarnya tadi kan ada disebutkan ya ayyuhallazina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak mengatakan pada saat itu hai orang-orang muslim? Berarti memang di sini dimensinya adalah iman dan takwa sebenarnya. Iman. Jadi tidak mudah ini sebenarnya puasa ya, sebenar-benarnya puasa. Bahkan di hadis itu dikatakan bukan hanya man shoma ramadana imanan wahtisaba. Ya. Jadi bukan hanya keimanan, tapi ada keimanan, ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Bahwa ketika Anda meyakini bahwa Ramadan itu mengandung kemuliaan, buktikan bagaimana kesungguhanmu hadir melaksanakan salat 5 waktu, hadir melaksanakan salat sunnah, dan sekaligus peduli terhadap lingkungan sosial. Peduli. Ya, jadi kesungguhan apa? Orang yang punya harta, kesungguhanmu mengeluarkan harta. Ya. Orang yang punya kekuasaan atau kedudukan, bagaimana memanfaatkan itu menjadi amal jariah. Menggunakan itu sebagai amal jariah. Betul. Ada wahtisabannya di situ. Kalau sekedar saya beriman bahwa Ramadan itu begitu mulia, dari mana buktinya? Wahtisaban itu yang membuktikan. Betul. Sehingga kalau saya lanjut tadi bahwa konsekuensi orang bertakwa itu kecuali tadi mau memberikan hartanya. Berikutnya adalah pada internalisasi diri. Wal qadiminal gaib. Orang yang takwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian wal afina anin nas. Mau memaafkan sesama manusia. Mau memaafkan. Tidak ada dendam-dendam. Jadi semua itu kan implikasi tidak ada dendam. Tidak ada dendam-dendam. Jadi seandainya sebenarnya betul-betul ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Satu tadi dari dimensi sosial, maka tidak ada lagi barangkali umat muslim yang mati karena kelaparan, ya mestinya ya. Mestinya. Karena ada kepedulian yang tumbuh secara masif di bulan Ramadan, yang kemudian menjadi sebuah habit pasca Ramadan. Menjadi sebuah kebiasaan bahwa kita harus peduli kepada orang lain. Ya, betul. Makanya seringkali juga saya sampaikan bahwa mestinya sekarang ini masjid itu dikelola dengan dimensi sosial. Itu yang revitalisasi fungsi masjid, fungsi sosial. Jadi masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sejatinya ketika orang lapar harus di masjid juga. Seperti di Jogokarian ada ATM beras dan ini juga yang pelan-pelan direduksi oleh Kurir Langit. Jadi ketika orang lapar datang ke masjid. Kemudian ketika orang sakit datang ke masjid, karena mungkin masjid sudah harus menyiapkan layanan kesehatan. Jadi ada layanan sosial, ada layanan kesehatan. Ketika anak-anak butuh pendidikan, datang ke masjid. Sehingga fungsi masjid itu sudah melakukan fungsi-fungsi sosial. Jadi jangan selalu masjid ini disakralkan lebih daripada kesakralannya. Yang saya maksud sakral daripada lebih kesakralannya itu adalah semata-mata tempat beribadah. Jangan ribut karena ini di masjid. Atau misalnya ada anak diusir dari masjid. Padahal ada ulama yang menyampaikan kalau di masjidmu tidak lagi kedengaran suara anak-anak, maka itu pertanda akan ada bala bencana yang menimpamu. Bisa putus generasi yang akan datang. Lost generation. Lost generation. Bahkan pernah saya mendengar Bang Ilo bahwa ada orang yang di umur 60 tahun tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di masjid. Ketika ditanya, kenapa tidak pernah ke masjid lagi? Apa jawabnya? Karena pada saat saya umur belasan tahun, saya pernah diusir dari masjid oleh pengurus masjid. Karena hanya mungkin persoalan tertentu lari-lari di masjid. Sehingga memang fungsi masjid ini harus mengarah kepada fungsi-fungsi sosial. Saya termasuk sebenarnya tadi salah satu yang dicontohkan itu, tapi saya tidak sampai takut ke masjid. Dulu waktu baru Masjid Raya ada namanya dulu Pak Pos itu. Kalau salah-salah kita di masjid itu kuping kita bisa merah baru pulang. Memang dicibir tapi tujuannya baik. Akhirnya saat itu kita mulai banyak aktif di masjid karena setelah itu dikasih juga hadiah-hadiah. Ada spirit, ada reward. Ada reward. Oke, jadi memang luar biasa ya dimensi sosialnya sebenarnya di luar daripada dimensi maja. Dan itu output daripada Ramadan ini sebenarnya bisa terlihat setelah pasca Ramadan sebenarnya. Apakah betul-betul ada perubahan dalam kehidupan? Itu tadi yang rangkaian takwa. Takwa. Jadi
ia peduli, memiliki kepedulian sosial, kemudian kontrol diri, kemudian berlapang dada. Yang mana itu maksudkan dia? Allazina yunfikuna fis-sarra, mau menafkahkan sebagian hartanya. Kemudian bisa mengontrol dirinya. Kemudian wal afina anin nas, ia mau memaafkan sesama manusia. Memaafkan. Jadi kalau dimensi sosial ini dipraktekkan dengan baik, masyarakat ini aman. Damai, dan kelihatanlah bahwa benar-benar ini Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Saya selalu kita sampaikan pada kawan-kawan yang berdakwah atau apa saja, tampilkanlah Islam itu dengan wajah rahmah. Jangan dengan wajah marah. Betul. Ya. Allah ini apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ini memberikan kemudahan kita dalam beragama. Betul. Jangan mempersulit agama dengan simbol-simbol tertentu. Termasuk metode dakwah sebenarnya tidak usahlah terlalu yang ekstrim begitu. Tidak juga dakwah terlalu eksklusif. Islam ini kan inklusivitas. Betul. Bagaimana semua orang bisa masuk di dalam Islam. Tapi ada yang menarik tadi Ustaz itu tentang fungsi masjid selain fungsi kita untuk beribadah, bagaimana juga dia memiliki fungsi sosial. Memang saya lihat agak berkembang sekarang dan bahkan ada beberapa pendapat kenapa ya seperti yang disampaikan tadi Ustaz itu masjid setiap tahun kan luar biasa pengumpulan dana. Tapi dana ini saja ada bangun menara, bangun apalah meskipun tidak terlalu dibutuhkan. Padahal di sekitar masjid misalnya banyak yang membutuhkan. Ini barangkali harus ada perubahan mindset barangkali sama pengelola masjid kita ini. Bagaimana dia lebih berperan lagi kepada umat misalnya, bantu anak sekolah, fakir miskin. Orang yang masih nggak makan ada, bagaimana? Ini perlu dipertajam barangkali Ustaz. Betul. Supaya itu yang memang yang perlu kita perlu kesamaan persepsi. Tentang bagaimana manajemen pengelolaan masjid kita dengan melihat kebutuhan jamaah. Tentu saja kebutuhan jamaah 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu sudah berbeda dengan kebutuhan jamaah kita saat ini. Karena konsekuensi dari sebuah perubahan. Metode-metode pendidikan kita saja ke anak-anak harus sedikit bergeser. Karena anak-anak kita ini kan anak-anak milenial, anak-anak digital, betul. Bahkan kebutuhan masyarakat kita sudah digitalisasi. Betul. Sehingga memang manajemen masjid harus juga diarahkan kepada manajemen yang modern. Saya katakan tidak elok itu kalau masjid selalu mengumumkan mengumumkan kas masjidnya ratusan juta, sementara mungkin di sekitarnya ada orang-orang miskin yang butuh makan dan minum. Itu yang perlu di-stressing menurut saya. Boleh jadi ada orang-orang yang sementara berdagang di situ yang mungkin lagi tumbang dari proses perdagangannya yang butuh modal. Mestinya masjid hadir untuk memberikan modal. Sehingga tidak perlu itu pengurus masjid terlalu berbangga dengan kas masjid. Dan kalau itu yang terjadi secara masif, itu sebenarnya sudah membantu pemerintah untuk beban pemerintah semakin berkurang sebenarnya ketika fungsi-fungsi masjid itu tadi sudah bisa sejalan dengan seperti itu. Betul. Jadi ini tugas kita semua sebenarnya. Saya kira tugas kita semua dan termasuk anak-anak muda pegiat masjid hari ini dan secara institusional mungkin lembaga-lembaga yang mengurusi masjid ini. Kalau bisa baru nanti jadi pelopor lah, jadi pilot project di Sulawesi Selatan. Bagaimana masjid ini betul-betul bisa memberikan implikasi positif terhadap warga di luar masjid. Tapi memang ini butuh sosialisasi. Butuh sosialisasi karena bagaimanapun kadang-kala kita ini diperhadapkan pada manajemen status quo. Sehingga anak-anak muda mungkin yang mau melakukan perubahan itu harus sedikit bersabar. Sedikit bersabar. Tapi saya selalu katakan pada anak-anak muda termasuk di Kurir Langit, kebetulan kami juga diberi amanah sebagai Dewan Syariah di Kurir Langit, selalu saya sampaikan kebenaran itu prinsip, tapi sabar itu strategi. Sabar itu adalah strategi. Jadi, betul. Kebenaran itu prinsip, sabar itu strategi. Jadi karena memang disayangkan sekali ketika ada kas besar misalnya masjid. Katakanlah kalau saya bahasa Bugis misalnya, Bugis Megala de kas nama sigi tetapi parewai masih gi sendiri amelok mantri mama tato mama tani kapak makir. Padahal dulu kan sudah dicontohkan dengan kearifan-kearifan lokal masyarakat dulu dengan menggunakan hukum-hukum adat bahwa parewa masjid itu ada namanya galung ada sawah yang diberikan untuk digarap
untuk tempat apa di mana bisa mereka hidup di situ dengan sawah itu. Ongkona untuk imangnya apa ya. Ada kan kearifan lokal dulu yang diatur secara adat. Jadi orang-orang Pandrita kita sebenarnya dulu sudah mulai memikirkan itu ya. Mestinya hari ini transformasi dalam bentuk yang lain. Betul. Penyediaan fasilitas apa yang disiapkan oleh masjid untuk para masjid. Tapi alhamdulillah kalau sholat di Baru sudah cukup bagus. Apresiasi pemerintah terhadap petugas-petugas yang bekerja di masjid mulai dari Pak Iman sampai para masjid cukup bagus. Bahkan ada yang dulu rencanakan mau diumrahkan apa. Ini luar biasa. Oke pemirsa, ini season yang kedua dan kita akan lanjut nanti di season terakhir tentang makna Idul Fitri. Ini juga penting karena saya lihat juga masih terjadi persepsi yang berbeda tentang Fitri ini. Ada yang bilang kembali suci, ada juga bilang kembali kita makan lagi. Nanti bisa dijelaskan barangkali Ustaz sebagai closing atau penutup kita di bincang-bincang yang alhamdulillah sangat mudah-mudahan mendapatkan berkah ini. Oke, kita lanjut lagi setelah yang saat ini. Oke, kembali lagi bersama podcast Bang Ilo bersama narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Haji Kamarudin Hasan, SAG MPD. Dan kali ini kita bicara tentang makna Idul Fitri. Karena ini hari ke-28 Ramadan dan sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Menurut saya sendiri ini bagaimana sebenarnya nih makna daripada Idul Fitri bagi umat muslim? Iya, pertama saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa dari podcast Bang Ilo bahwa Ramadan ini tinggal 1 hari sepertinya. Saya ingatkan yang belum bayar zakat agar segera membayar zakat fitrahnya. Penting ini. Jadi ini penting ya. Kemudian masih ada waktu tersisa. Mari menggiatkan amalia Ramadan kita. Dan mungkin masih ada juga dana tersisa. Ya, silahkan untuk menggunakan itu sebaik mungkin. Untuk kegiatan yang dapat melipat gandakan pahala. Betul. Insya Allah dengan demikian bahwa nanti tiba saatnya Idul Fitri kita benar-benar fitri. Ya. Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan fitrah? Fitrah itu berasal dari kata patoroh. Patoroh itu bagi orang-orang di Timur Tengah adalah sumur yang dalam, yang airnya sangat jernih dan siapapun yang melihat kedalaman sumur itu akan terpantik hatinya untuk mengambil air dan mau sekali meminum air dari sumur itu. Itulah fitrah. Jadi kenapa misalnya anak-anak kecil yang berusia bayi itu kita genit, kita gemes melihatnya dan gitu. Selalu kita mau menciumnya karena potensi fitrahnya masih ada. Masih lekat sekali potensi fitrahnya. Nah, orang yang sudah melaksanakan puasa dengan baik, dengan amalia Ramadan dengan baik, itu yang dijanjikan oleh Rasulullah, kayaumi waladathu ummuhu. Ia seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi sepanjang proses Ramadan ini berjalan dengan baik, salat 5 waktu berjalan dengan baik, salat tarawihnya berjalan dengan baik, ditambah salat malam berlangsung dengan baik, kemudian bisa menjaga mengkontrol dirinya dengan baik, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan amal-amal sosial dengan baik, dan satu lagi tidak bermaksiat selama bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan menjanjikan kayaumi waladathu ummuhu. Tapi selain dari itu yang sangat penting adalah di akhir Ramadan ini harus dipenuhi 2 hak. Ada 2 hak. Apa itu? Yang pertama adalah hakullah. Yang mana hakullah itu kita sudah berpuasa dengan baik. Kita sudah sholat fardu dengan baik. Kita sudah salat tarawih dengan baik. Kita sudah berzakat fitrah sebagai kewajiban. Itu hakullah. Tapi ada satu hak yang harus dipenuhi lagi yang disebut dengan hakul adami. Hak-hak terhadap sesama manusia.
mungkin pernah kita berseteru dengan seseorang. Kalau jangan menunggu Idul Fitri itu tiba baru kita bermaaf-maafan. Oh, begitu. Ya. Ya, mungkin 28 29 ini cari memang itu apa yang pernah kita supaya kita benar-benar di Idul Fitri begitu berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Kita sudah memenuhi hakkullah wa hakkul adami karena tidak ada lagi seteru kita karena kita sudah bermaaf-maafan. Kita sudah bermaaf-maafan dengan tetangga kita, kolega kita, sahabat kita. Ya, walaupun cara meminta maaf itu dalam berbagai pandangan bermacam-macam. Ya, misalnya kita meminta maaf, ada yang mengatakan kalau kita meminta maaf, sampaikan apa kesalahannya. Ya, tapi itu bisa menimbulkan persoalan baru. Tapi yang lain adalah kalau meminta maaf cukup menyampaikan bahwa saya mohon maaf kepada Anda karena saya pernah bersalah kepada Anda. Memang di dalam ayat dan ayat Al-Quran maupun hadis itu hampir tidak ditemukan ayat yang menyuruh kita meminta maaf. Begitu. Tapi yang disuruh itu, yang ada itu yang banyak itu adalah berilah maaf. Berilah maaf. Artinya bahwa kalau semua orang sudah memberi maaf, tidak ada lagi orang yang perlu datang meminta maaf. Berarti sebenarnya jauh lebih mulia ketika kita memberi maaf daripada selalu minta maaf. Iya, kita jauh lebih mulia memberi maaf daripada memberi maaf. Ya, memberi maaf. Makanya kita ini sebenarnya harus berlapang dada. Ketika kita semua hari ini sudah terpatri mengatakan semua orang yang bersalah kepadaku pada hari ini saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan. Mestinya sebenarnya itu jangan diawali dulu minta maaf dulu ya. Oke. Jadi itulah saya sambung sedikit Bang. Itulah sebabnya ada beberapa para ulama ditanya, ulama-ulama sufistik ini, kenapa hidup Anda itu begitu tenang? Begitu adem, begitu sejuk, hampir kelihatan bahwa Anda tidak punya persoalan. Apa jawabnya? Salah satu amalan yang saya lakukan adalah sebelum saya tidur di malam hari, saya tidak akan tidur sebelum saya menyatakan dalam hati saya bahwa semua orang yang bersalah kepada saya selama 24 jam sehari ini, saya sudah maafkan. Betul. Sudah maafkan. Jadi dia tidak tidur dalam keadaan dendam. Dia tidak tidur dalam keadaan iri dan dengki karena semua sudah diselesaikan dengan satu pernyataan, saya sudah maafkan. Dan mungkin juga itu memang salah satu cara atau jalan ya untuk menenangkan kita punya pikiran, membuat di hidup ini menjadi lebih tenang sebenarnya ya, lebih damai. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada apa ya. Kan kita sudah ikhlas atas segalanya ya, kita memaafkan itu. Saya sudah maafkan. Jadi sudah maafkan. Sebenarnya sederhana semua bahasanya sebenarnya. Saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan. Dan istilah saya kemarin itu adalah puasaku memaafkanmu. Puasaku memaafkan. Artinya apa? Puasaku memaafkanmu, bahwa dengan kesungguhan saya berpuasa, mentarbiah diri bahwa puasa ini mengandung kepedulian sosial, kemudian ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan. Maka saya katakan puasaku memaafkanmu. Sehingga di antara kita tidak ada lagi masalah, pertengkaran, tidak ada masalah, tidak ada lagi konflik karena kita sudah saling memaafkan. Oke. Jadi pemirsa, itulah tadi hikmah ya daripada Idul Fitri. Jadi yang selalu disebut, makanya dia selalu disebut bahwa Idul Fitri atau fitrah ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan. Setelah berjuang selama 1 bulan penuh, hasilnya kita pada hari Lebaran itu adalah hari kemenangan. Ya, kalau di Indonesia itu kan kita sangat familiar kalau Lebaran kita nggak menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Ya, betul. Sesungguhnya di tempat lain itu tidak begitu kental dengan permohonan maaf lahir dan batin pada saat itu. Jadi yang kental apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Justru itu. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah dan juga amal ibadah Anda diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memang sesungguhnya sejatinya itu kita harus saling memaafkan sebelum datangnya Idul Fitri itu, sehingga benar-benar sama kalau mahasiswa. Mana bisa diwisuda kalau masih ada SKS-nya tertinggal? Ya, betul. Artinya kalau masih ada bengkalai dengan sesama manusia, Anda tidak bisa diwisuda dengan baik. Jadi lebih baik selesaikan masalah ini sebelum berakhir Ramadan. Betul. Kalau ada orang yang pernah kita suami dengan istri, saling memaafkan. Jadi Bang Ilo nanti kalau pulang dan kita semua ini mohon maaf Mak bila ada salah karena kita mau Idul Fitri ini. Ya, atau sahabat kita tidak bisa menyampaikan semuanya, bisa lewat Facebook kan? Bisa. Semua yang pernah salah kepada saya tolong semua yang pernah saya bersalah kepadanya tolong saya dimaafkan. Atau mungkin orang yang sudah wafat tapi kita merasa saya salah dulu kepada yang bersangkutan. Kita bisa doakan Allahumma ighfir lana walahu.
Jadi doakan saja, ya Allah ampuni saya dan ampunilah dosanya yang pernah saya salah kepadanya. Sehingga benar-benar di hari fitri ini kita sama dengan mahasiswa. Yang ibaratnya seperti mahasiswa selesai semua SKS-nya. Ya, jangan lagi ada tertinggal SKS atau apalagi tidak belum ujian skripsi. Jadi lalu di wisuda. Ya, jadi betul-betul sebenarnya jauh sebaik-baiknya sebenarnya itu dilakukan justru sebelum memasuki bahkan bagusnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Oh, justru sebelum Ramadan. Makanya kan ada anjuran beberapa ulama sebelum sebelum bulan Ramadan silaturahmi dengan kedua orang tua. Kalau kedua orang tuanya sudah wafat, ziarahi kuburnya. Silaturahmi dengan karib kerabat dan saling memaafkan sehingga memang dari awal Ramadan kita ini sudah menata riadah kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang bersifat dosa itu. Jadi dan benar-benar fitri setelah Ramadan. Betul-betul luar biasa hari ini pemirsa, kita membahas tentang kemuliaan-kemuliaan Ramadan sampai kepada apa sih sebenarnya makna daripada Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan umat muslim. Dan di sini banyak tadi yang kita dapatkan, tetapi Andalah yang menyimpulkan. Karena itu Anda nonton dari awal sampai akhir ketika ingin mengetahui dengan pasti. Nah, yang terakhir ini Ustaz, ini melenceng sedikit dari tema kita hari ini. Ini barangkali pertanyaan yang paling berat ini yang saya ingin tanyakan pada hari ini. Seingat saya masih beberapa tahun, bahkan 5 tahun yang lalu setelah kita berkenalan, bersahabat, saya selalu mengajak Ustaz, coba-cobalah kita terjun sekali-sekali di dunia politik. Di dunia politik, karena ya daripada misalnya orang lain yang tidak punya kompetensi, ya lebih ada yang orang punya kompetensi lah, seperti itu. Tetapi Ustaz memilih waktu itu di jalur pendidikan. Nah, pertanyaan saya kembali dengan pertanyaan yang pertama beberapa tahun lalu. Kira-kira bagaimana sikap politik Ustaz ketika misalnya Pilkada tahun 2024 ini ada yang menginginkan untuk ikut ambil bagian di dalam pesta demokrasi ini? Bisa dijawab Ustaz? Ya, saya kira pertanyaan ini benar-benar berat, bahwa dari awal saya sudah sampaikan bahwa prinsip hidup kami ini adalah menelusuri lorong-lorong takdir. Menelusuri lorong-lorong takdir. Menelusuri lorong-lorong takdir. Bahwa setiap fenomena itu ada jalannya. Ada jalannya. Setiap fenomena itu ada jalannya. Setiap perjalanan hidup manusia ada jalannya. Sehingga memang semua harus disisakan. Disisakan. Saya sebagai seorang akademisi, saya pernah ditanya oleh ini pesan dari Guru Kiai Haji Sanusi Baco. Sanusi Baco saya. Beliau menyampaikan bahwa guru ko politik supaya ajak na politiki ko tahu. Iya. Guru ko politik supaya ajak na politiki ko tahu. Betul. Itu guru tak menyampaikan pada saat itu di tahun 90-an. Saya memaknai bahwa bagi guru tak pada saat itu bahwa mempelajari politik, karena memang dalam Islam kan ada fikih siasa. Mempelajari politik itu jangan dijadikan sebagai alat atraktif. Tetapi paling tidak menjadi alat protektif. Jadi bukan alat atraktif, tapi bisa menjadi alat protektif. Tapi saya kira yang sangat penting adalah bahwa dalam hidup ini selalu mengacu bahwa apapun yang ditentukan oleh Tuhan itulah yang menjadi sesuatu yang terbaik. Jadi al khair mukhtarullah, kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Dan perjalanan hidup kita ke depan ini kita tidak tahu seperti apa. Kalaupun misalnya tadi disebutkan 2024 itu kan sisa 2 tahun. 2 tahun. Kalau menghitung tahun, tapi kalau menghitung hari itu masih kurang lebih 700 hari. 700 hari. Berarti masih sangat panjang. Sehingga masih sangat dinamis. Perjalanan masih banyak yang bisa terjadi. Masih banyak hal yang bisa. Tapi poinnya barangkali bisa kita stressing bahwa pada hari ini bahwa tidak mengatakan juga tidak. Iya. Kembali kepada takdir, kembali kepada menelusuri lorong-lorong takdir. Menelusuri lorong-lorong takdir, karena kita itu sirrullah rahasia Allah ke depan. Mungkin setiap potensi yang kita miliki ini ada jalannya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalinya kalau saya selalu mengamalkan Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga.
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah, menyandarkan segala ikhtiarnya, menyandarkan segala perjalanan, seluruh perjalanan hidupnya hanya kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini saya kira ayat yang sangat sangat meneguhkan keistiqomahan kita dalam melewati dan melampaui batas-batas kehidupan kita. Jadi saya sudah bisa dapat poinnya sebenarnya, bahwa kembali lagi kepada takdir ya. Kalau Allah memang menginginkan dan itulah perjalanan takdir yang harus dilewati, maka tidak ada alasan untuk menghindari. Karena itu pun juga tadi menjadi bagian daripada ya lorong-lorong itu tadi, lorong-lorong takdir. Dan tujuan capaian terakhir dari lorong-lorong takdir itu adalah mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya tentu berharap di akhir pertemuan kita pada hari ini bahwa saya bersama Bang Ilo, saya selalu punya statement itu, mudah-mudahan bersama di dunia dan kita juga bersua di surga. Bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik pemirsa, demikianlah barangkali bincang-bincang kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Dr. Haji Kamarudin Hasan, SAG MPD, tentang amalia kemuliaan Ramadan dan apa hikmah di balik Idul Fitri. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya tidak akan menyimpulkan, nontonlah sampai terakhir dan Anda ambil hikmahnya. Saya Bang Ilo bersama dengan Pak Ustaz mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.